الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kitab Al-Thiqat Imam Ibnu Hibban rahimahullah menukilkan sebuah kisah dari Imam Al-Auza'i, yang Imam Al-Auza'i rahimahullah mendengar kisah ini dari salah seorang prajurit perang yang bertugas di perbatasan, atau kita sebut dengan ribat. Namanya Abdullah bin Muhammad, di mana ia menceritakan bahwa suatu ketika saat dia bertugas ribat itu tugas prajurit perang untuk menjaga perbatasan, disebut dengan ribat. Dan prajurit yang gugur dalam menjaga perbatasan, maka mereka meninggal dengan mendapatkan kesyahidan meskipun tidak dalam berperang. Nah, prajurit yang bertugas di perbatasan ini menceritakan bahwa saat dia sedang bertugas, dia berjalan melihat-lihat di sekitar wilayah tugasnya hingga sampai di suatu tempat, ya, di pelosok, di mana tempat itu daerah lapang, tidak ada perumahan di sana, tidak ada penduduk di sana, tidak ada orang di sana. Cuman ada satu gubuk yang sangat kecil sekali, yang dari kejauhan nampak tidak ada penghuni. Gubuk kecil, gubuk reot, sangat lusuh nampak dari kejauhan. Maka si prajurit ini mendekati gubuk tersebut untuk mengecek apa isi yang ada di dalamnya. Ketika si prajurit perang ini mendekati gubuk tersebut, sampai dia dekat dan berada tepat di depan pintunya, ternyata apa yang terjadi? Pintu terbuka, tidak terkunci. Dari luar ternyata terlihat ada penghuninya gubuk itu. Terlihat seorang laki-laki yang sudah sangat tua sekali. Kedua tangannya sudah tidak ada, terputus puntung jaro. Dan kedua kakinya juga terputus puntung kaki mandua.
tangannya enggak ada, kakinya enggak ada dua-dua, dan matanya juga rabun, tidak nampak apa-apa, dia tidak tahu siapa di depannya. Demikian juga pendengarannya sudah sangat lemah sekali. Namun yang menarik, si prajurit yang melihat laki-laki tua itu yang kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, matanya tidak nampak, pendengarannya lemah. Orang tua itu senantiasa mengucapkan sebuah ucapan yang dia ulang-ulang terus-menerus. Ucapan itu berbunyi, Allahumma awzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matika allati an'amta alayya wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila. Ini ucapan atau doa yang terus diucapkan oleh orang tua yang kakinya buntung dua-duanya, tangannya buntung, pendengarannya lemah, penglihatannya sudah tidak berfungsi. Terus diucapkan, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk terus memujimu dengan pujian yang layak bagimu. Ukafi'u bihi syukra ni'mataka allati an'amta biha alayya. Ya Allah, berikan aku kekuatan agar bisa membalas terhadap setiap nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa faddaltani ala kathirin mimman khalaqta tafdila, dan berikan aku kekuatan untuk berterima kasih kepadamu terhadap kelebihan yang telah Engkau berikan kepadaku, yang kelebihan itu tidak Engkau berikan kepada banyak makhluk-makhluk ciptaanmu. Itu doa yang terus diulang-ulang dengan suara yang mengecil oleh si kakek tua itu, yang tangannya dua-dua puntung, kakinya dua-dua puntung, matanya tidak berfungsi, pendengarannya lemah. Terus diulang-ulang. Maka si prajurit perang tadi melihat dari luar gubuk tercengang. Nyubahasa gedanyo, pu yang tiga kesyukurian pu yang sedang dia syukuri itu apa? Dan tidak pernah berhenti dia ucapkan, ya Allah, terima kasih ya Allah. Apa? Itu yang membuat si prajurit ini tercengang. Apa nikmat? Kita lihat dari bentuknya tidak ada kesengsaraan. Maka karena penasaran, ya, qala Abdullah, berkata si prajurit perang itu, namanya Abdullah bin Muhammad, qultu wallahi la atiyanna hadha ar-rajula wa la as'alannahu anna lahu hadha al-kalam. Maka ketika itu, kata si prajurit perang ini, aku bertekad kuat untuk masuk, untuk bertanya kepada kakek tua ini yang hidupnya nampak zahir sangat sengsara sekali. Aku ingin bertanya bagaimana dia bisa mengucapkan ucapan itu. Apakah itu sebuah ilham, atau dia ucapkan tanpa sengaja, atau itu sebuah ilmu, atau apa? So pernah agaknya pakai nyen tabe-tabe ucapkan, sedangkan kondisi kehidupannya sangat sulit, ya. Maka masuklah
si prajurit perang itu ke dalam dan dia langsung bertanya, fa ayyu ni'matin min ni'amillahi 'alaika tahmaduhu 'alaiha wa ayyu fadilatin tafaddala biha 'alaika tashkuruhu 'alaiha. Wahai kakek tua, engkau mendengarmu terus mengucapkan kalimat tadi. Aku ingin bertanya kepadamu, atas nikmat apa engkau tidak pernah berhenti mensyukurinya? Atas kelebihan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu sehingga engkau begitu membesarkan, melebihkan Allah? Seolah-olah tidak ada makhluk yang lain yang diberikan nikmat oleh Allah kepadanya melebihi yang diberikan kepadamu. Maka kakek tua itu menjawab, wa ma tara min sun'i rabbi. Wahai anak muda, tidakkah engkau melihat apa yang telah Allah berikan kepadaku? Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah telah menciptakanku? Wallahi law arsala as-samaa'u 'alayya naran fa ahraqatni wa amara al-jibala fadammaratni wa amara al-bihara fagharraqatni wa amara al-arda fabala'atni mazdadu li rabbi illa syukra lima an'ama 'alayya min lisani hadha. Demi Allah, seandainya Allah memerintahkan langit untuk melahapku dengan api yang keluar darinya, seandainya Allah memerintahkan gunung untuk melenyapkanku, seandainya Allah memerintahkan laut untuk menenggelamkanku, seandainya Allah memerintahkan bumi untuk menelanku, mazdadtu li rabbi syukra, aku tidak akan melakukan apapun untuk Tuhanku Allah kecuali mensyukurinya, lima an'ama alayya min lisani hadha, atas nikmat lisan, atas nikmat lisan yang diberikan olehnya kepadaku sehingga aku bisa terus mensyukurinya. Ternyata dia bersyukur kepada Allah tidak henti-henti, membesarkan Allah tidak henti-henti karena lisan yang masih Allah jaga, yang masih Allah berikan, sehingga dia terus bisa berzikir dengan lisan tersebut. Walakin ya Abdullah, idh ataitani li ilaika hajah, tapi wahai anak muda, sebentar, kata kakek tua ini, wahai anak muda, sebentar, berhubung engkau sudah datang ke sini, ya, kebetulan drone pikatruk kuno, qatarani ala ayyi halatin ana, sebagaimana engkau lihat keadaanku tidak bisa berbuat apa-apa, jarohana, gakihana, matahana di, ya, ana lastu aqdiru li nafsi ala dhurrin wala naf'in, tidak mampu berbuat apa-apa. Walaqad kana ma'ya bunayya li yata'ahaduni fi waqti salati fayudhi'uni wa idza ju'tu at'amani wa idza atashtu saqani walaqad faqadtuhu mundu salasata ayyam. Ini berhubung engkau ada di sini, ketahuilah wahai anak muda, aku hidup bersama anakku yang masih remaja, masih kecil, anak laki-laki, yang setiap waktu apabila waktu salat datang dia mewudukanku dan aku salat. Apabila waktu makan datang dia memberikanku makan. Apabila aku dahaga dia memberikan aku minum. Tapi aku telah kehilangan anak remaja itu selama 3 hari, dia belum balik-balik lagi. Kale oro hana moho. Biasanya setiap hari dia yang mengurusku, tapi ini sudah 3 hari dia tidak nampak, tidak bersamaku. Ya.
Fatahassashu li rahimakallah, maka aku meminta bantu kepadamu kerana berhubung engkau sudah di sini. Aku minta bantu kepadamu, tolong cari anak, tolong sebentar carikan anakku. Dan apabila engkau menemukannya, tolong bawa pulang. Karena dia masih kecil, mungkin salah jalan, mungkin dia sesat di jalan, sedang mencari makanan atau apa. Maka fakultu, wallahi ma masya khalqun fi hajati khalqin kana a'zamu indallahi ajran mimman yamshi fi hajati mithlik. Kata prajurit perang itu, sungguh sepertinya tidak ada pahala membantu orang lain yang lebih besar daripada membantumu. Aku akan membantumu mencari anak laki-lakimu. Maka langsung prajurit perang itu keluar dari gubuk itu untuk melihat-lihat di sekitar gubuk, di manakah gerangan anak kecil, anak si kakek tua itu yang mengurusnya sehari-hari. فمضيت في طلب الغلام فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه. Belum jauh aku berputar-putar di sekitar gubuk, aku melihat di atas suatu bukit yang dekat dari situ beberapa hewan buas, singa atau harimau sedang berkerumunan di sana. Kemudian kerumunan itu hilang, aku mendekati tempat itu. Ketika aku sampai di sana, aku melihat ada jasad yang sudah terkoyak-koyak. Ada satu jasad yang sudah tersobek-sobek. Ule kaholain, aki kaholain, jaro kabih, anju kapak, bekas gigitan binatang-binatang buas yang berkerumunan tadi. Maka faida ana bil ghulami qad iftarasahu sub'un wa akala lahmahu. Ketika sampai di sana aku menyadari sepertinya inilah anak kakek tadi. Sangnya anak orang tua bunuh saya. Sesuai seperti dia sifatkan tadi anaknya bagaimana, kutemukan di sini. Sangnya anaknya anak lain. Fastarja'tu, maka ketika itu aku mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qultu, dan aku berkata dalam hatiku, anna li wajhun raqiq ati bihar rajula. Nyoki bancara lung balik kedih bagoknya. Ki bancara lung pegah. Nyoki bancara pegah. Udip punya cukup tatat susah. Jaro puntung kaki puntung hana jejak saho. Dan yang uruhnya cit anaknya tidro nyokan ali dan meninggal pun cukup berat. Meninggal mengenaskan. Nyoki bancara alum pegah. Nyotil dro kudin teki bancara pegah. Dro matang cukup berat kata sah. Nyodro beritanya kiban kira-kira. Ya. Fabainama ana muqbilun nahwahu idh khatura ala qalbi dhikru Ayyub bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku berjalan tertatih berat saja jaya po berita untuk bite urun dua belum tertatih fikir, dia berfikir bagaimana cara menyampaikan. Maka teringat pada dirinya tentang kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Terbayang kisah Nabi Ayyub. Maka ketika itu dia punya solusi, bahwa cara menyampaikan berita ini diawali dengan menyampaikan berita tentang Nabi Ayyub, mengingatkannya tentang
cobaan berat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Maka sampailah prajurit perang itu ke gubuk, katruk balik, damang, lebih salam, pegah abang dengan kakek tua kan. Faqultu a anta akramu ala Allah am Ayyubun Nabi. Wahai kakek tua, aku punya pertanyaan. Menurutmu siapa lebih mulia di sisi Allah? Apakah engkau atau Nabi Ayub? Ya, jadi untuk ke pekang ni tergelum pegah berita. Kalau kita tanya omel berita, temu sakit jantung merubah bagda. Jadi ke pekang ni. Anta akramu indallah am Ayyubun Nabi? Wahai kakek tua, kira-kira so lebih mulia drone dengan Nabi Ayub. Qala bal Ayyubun Nabi. Sudah pastilah jawab kakek tua itu Nabi Ayub. Qultu qad alimta ma sana'a bihi rabbuh alaysa qad ibtalahu bimalihi wa alihi wa waladihi. Kan prajuritnya drone kan tepu kisah Nabi Ayub. Kibat bagaimana Allah sangat memberikan musibah yang sangat besar kepada Nabi Ayub. Pada dirinya penyakit bertahun-tahun, ada yang mengatakan 20 tahun tak sembuh-sembuh. 20 tahun istrinya lari darinya. 20 tahun anaknya meninggal. Ada satu riwayat mengatakan Nabi Ayub punya anak 12 orang, 12-nya meninggal. Berat kisah Nabi Ayub. Qala, kata kakek tua itu, bala lon depa kisah kan. Aku tahu kisah itu berat sekali. Qultu fa kaifa wajadu? Bagaimana Nabi Ayub menghadapi semua itu? Ayub pegang ni. Kiban Nabi Ayub hadapi cobaan Allah cukup berat ya. Qala, berkata kakek tua itu, wajadahu sabiran syakiran hamida. Nabi Ayub menghadapi semua cobaan Allah yang cukup berat itu dengan penuh kesabaran, bersyukur kepada Allah dan senantiasa memuji Allah. Ya. Maka kemudian prajurit itu mengatakan, seandainya Allah memberikan cobaan kepadamu seperti Allah berikan cobaan kepada Nabi Ayub, apa yang akan kau lakukan? Maka kata kakek tua itu, sabiran syakiran hamidan aujis rahimakallah. Aku juga akan berusaha seperti Nabi Ayub. Aujis, tapi yang perlu pegah apa, pegah-pegah aju. Yang perlu kena pegah apa leh. Aku akan berusaha seperti Nabi Ayub, tapi yang kena ron pegah apa? Qultu lahu, maka kata prajurit ini, innal ghulama alladhi arsaltani fi talabihi wajadtuhu baina kuthbanir ramli wa qad iftarasahu sub'an fa akala lahmahu fa a'dama Allahu lakal ajra wa alhamaka sabra. Wahai kakek tua, anak muda yang engkau perintahkan aku untuk mencarinya, untuk mengembalikannya kepadamu, kutemukan dia telah dimangsa, telah dimakan oleh binatang-binatang buas. Dia telah meninggal. Semoga Allah melipat gandakan pahala kepadamu atas musibah yang menimpamu itu. Faqala al-mubtala, apa jawab kakek tua itu? Alhamdulillahilladzi lam yakhluq min dhurriyyati khalqan ya'sihi fayu'adzibuhu bin nar summa istarja'a wa syahiqa syahqatan famat. Betullah seperti kata dia tadi, perkele kedinga anak yang akan meninggal. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Manfaat hidup syukur gedayo royo.
Nyamban berat cobaan Allah. Kabih berat. Kabih tingkatan. Tapi apa yang keluar dari mulutnya? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ya. Atas apa? Karena Allah tidak menciptakan satu pun keturunanku yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mandu mati god anak keturunan lu. Alhamdulillah. Jadi akan kenyan tak ingat. Ya Allah nyantok tinggal tebuh pakan mana. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan seluruh anak keturunanku husnul khatimah. Karena anak itu saleh, berbakti kepada orang tuanya. Anak itu taat dan dia meninggal dimangsa oleh binatang buas. Kemudian fasyahiqa syahqatan famat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia menghelakan nafasnya terakhir yang cukup panjang. Summama, kemudian dia meninggal. Meninggal. Mempikiran tu si prajuritnya tidur itu kan. Kita mempikiran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Azumat musibati. Sungguh besar musibahku hari ini. Dia kibalung pelakunya jenazahnya. Holong me berita kibalung kubu. Sendiri dia. Ternyata dalam keadaan seperti itu, sedang-sedang dia mengurus jenazah, ngedup, ya, gebere rumah, tiba-tiba, ya, ittahajjama alayya arba'atu rijal. Dia penyama macam tepi kerabi kaki. Ya. Sedang aku kebingungan bagaimana aku mengurus jenazah ini. Tiba-tiba datang 4 orang laki-laki. Istahajjama alayya arba'atun bedraur berkuda. Ya. Langsung ke hadapan gubuk itu. Faqalu ya Abdullah ma haluka wa ma qissatuka. Wahai Abdullah, dia hamba Allah. Karena 4 laki-laki ini enggak mengenal siapa prajurit itu, mereka biasa menyapa ya Abdullah, wahai hamba Allah, apa yang terjadi? Ma haluka, apa yang terjadi di sini? Dan engkau sedang apa di sini? Ada persoalan apa? Ya, orangnya enggak tanya juga. Kemudian si prajurit perang ini langsung menceritakan apa yang terjadi kepada 4 orang ini. Faqalu ikshif lana an wajhihi fa'asa an na'rifahu. Kalau begitu tolong bukakan jenazah itu, tolong bukakan mukanya, mungkin kami mengenalnya. Buka so jenazah ya, mungkin kamu duri ya. Fakashaftu an wajhihi fankabbal qawmu alaihi yuqabbiluna ainaihi marrah wa yadaihi ukhra. Begitu aku membukakan wajah jenazah itu, maka 4 orang ini langsung loncat dari kuda mereka. Langsung mereka memeluk jenazah itu dan mencium kening jenazah itu. Kemudian mencium tangan jenazah itu. Wa yaqulun, dan 4 laki-laki itu berkata, bi abi ainun talamat ghuddat an maharimillah wa bi abi wa jismihi taliman kanat sajidan wan nasu niyam. 4 orang ini serentak mengatakan, kami bersumpah demi Allah. Ketika mereka mencium kening jenazah itu, mereka mengatakan, kami bersumpah demi Allah, ini kening senantiasa bersujud kepada Allah. Pada saat manusia lain tidur, ini mata yang senantiasa terpelihara daripada yang Allah haramkan. Ternyata 4 orang ini kenal, dia tahu siapa jenazah ini. Apa kata mereka?
Fakultu man hadha yarhamukumullah. Bingung si prajurit tadi. Bagaimana kalian mengenal jenazah ini? Siapa dia? Faqalu hadha Abu Qilabah al-Jurmi. Wahai prajurit, ketahuilah jenazah ini adalah seorang ulama besar, orang saleh di Mekah yang tidak ada orang lebih saleh darinya, alim besar yang cukup terkenal, namanya Abu Qilabah al-Jurmi, sahabat Abdullah ibnu Abbas, murid utama Abdullah ibnu Abbas. Bahkan ada yang mengatakan Abu Qilabah ini sahabat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampuhan sampai hagrup mampedra orang bunuh. Bakalan yang sahabat Nabi Abu Qilabah, ulama raya, wali Allah. Ada beberapa alasan kenapa dia lari dari Mekah kemudian menyendiri di sana dan mengakhiri hidupnya seperti itu. Lelah sana yang pegah karena beliau menolak ditawarkan jadi hakim, jadi qadhi gitulah. Maka beruzlah, banyak alasan, tapi ini bukan tempatnya untuk kita menguraikan itu. Maka setelah mereka semua mengenal ternyata itu jenazah Abu Qilabah, faghassalnahu wa kaffannahu bi aswabin kanat ma'ana. Mulailah mereka semua mengurus jenazah itu. Mereka memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, menguburkannya. Kemudian di malam hari prajurit tadi bermimpi, namanya Abdullah bin Bedwad. Kan Haji yang ceritanya mana ada pacok ceritanya, dia langsung saksi. Abdullah bin Muhammad. Dia bermimpi pada malam hari, dia melihat Abu Qilabah berada fi rawdatin min riyadil jinan, sedang bergembira menikmati nikmat Allah di kebun surga. Wa huwa yatlul wahya, terus dia membaca di alam sana, di kebun surga sana dia membaca, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ini ayat Quran ya. Artinya ucapan malaikat kepada ahli surga ketika mau masuk surga nanti, kekele malaikat ba ahli surga, salamun alaikum bima sabartum, selamat untuk kalian atas capek sekali kalian hidup di dunia dulu, berada tahu deh. Maka surga itu untuk orang-orang untuk orang-orang lelah. Karenanya ucapan malaikat berucap kepada ahli surga, selamat kalian dapat surga. Tatat jamai dunia berat tatat. Kami tanya apa ya? Ya tu menyohana di dunia, menyomangau di dunia, khawatir tu. Merempak ucapannya tu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka ketika itu laki-laki itu bertanya, apa rahasianya wahai Abu Qilabah? Kata Abu Qilabah, inna lillahi darajat la tunal illa bisabri indal bala wa syukra indal rakha ma'a khasyatillahi azza wa jalla fis sirri wal alaniyah. Kata Abu Qilabah dalam mimpi itu, wahai prajurit, wahai anak muda, sesungguhnya Allah telah menyiapkan derajat-derajat tinggi kepada beberapa hamba Allah, kepada beberapa hambanya, yang derajat itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan beratnya cobaan Allah, kecuali dengan beratnya musibah, kecuali dengan beratnya cobaan hidup. Tapi kemudian dia bersabar, dengan itulah dia mendapatkan derajat itu. Maka semakin berat cobaan Allah, seharusnya semakin berat syukur kita kepada Allah. Karena cobaan Allah kepada kita merupakan salah satu cara Allah
untuk memuliakan kita nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan kisah ini bisa memberikan inspirasi dan pelajaran penting bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.